Nah, adik-adik, panduan aplikasi ruang ujian CBT atau Computer Based Test untuk kompetisi Sains Madrasah ini adalah langsung dari PDF panduan yang di-launching oleh Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ujian KSM ini langsung menggunakan ujian CBT yaitu Computer Based Test. Nah, gimana cara menggunakan aplikasi ruang ujian CBT ini? Nah, mari kita bahas langsung. Yang pertama itu adalah persiapan perangkat komputer peserta. Nah, gimana? Peserta harus menyiapkan laptop atau PC dengan layar minimal 12 inch yang berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan web kamera, kemudian memiliki minimal 2 GB RAM, memiliki minimal 10 GB storage atau ruang penyimpanan, menggunakan sistem operasi Windows 8.1 atau 10. Nah, untuk Windows 7 bisa dicoba terlebih dahulu. Kemudian memiliki koneksi internet stabil minimal 2 Mbps. Nah, aplikasi CBT KSM ini bisa kita login hanya dibuka pada hari pelaksanaan. Nah, untuk adik-adik jangan takut, untuk persiapan perangkat komputer ini biasanya sudah disiapkan oleh sekolahnya atau operator atau admin sekolahnya. Jadi adik-adik nggak usah pikirkan yang gimana menyiapkan ini, tinggal ujian saja di madrasahnya. Oke, yang selanjutnya instalasi aplikasi peserta. Nah, install aplikasi ruang ujian CBT KSM dengan klik 2 kali akan tampil sebagai berikut, maka klik more info pada bagian yang merah ini. Ini juga adalah tugasnya operator atau admin dari madrasahnya masing-masing. Adik-adiknya nggak usah. Nah, yang ketiga aplikasi peserta. Nah, aplikasi juga dapat dibuka melalui menu Windows. Nah, apa yang dilarang untuk peserta? Nah, harap diperhatikan bahwa peserta dilarang membuka browser, aplikasi meeting, aplikasi remote, atau yang terkoneksi dengan layar tambahan. Kemudian, aplikasi tidak akan terbuka atau akan tertutup otomatis jika peserta mengakses browser, aplikasi meeting, aplikasi remote, atau yang terkoneksi dengan layar tambahan. Artinya apa? Pada aplikasi ruang ujian CBT ini nanti ada kamera pengawas di mana adik-adik yang sedang ujian itu akan dipantau. Jadi adik-adik dilarang untuk membuka browser atau aplikasi lainnya yang di luar dari ruang ujian CBT ini. Ingat ya, jika adik-adik sempat membuka browser atau aplikasi lainnya, maka ruang ujian CBT ini akan langsung tertutup otomatis. Nah, jadi ingat, hanya bagian ruang atau aplikasi ini tok yang harus atau boleh dibuka selama ujian. Oke, selanjutnya login peserta. Gimana caranya login peserta? Jika adik-adik sudah masuk ke bagian login peserta ini, yang harus diisikan adalah nomor peserta dan passwordnya adalah tanggal lahir. Jadi adik-adik bisa lihat pada kartu ujian. Adik-adik sudah pada mencetak kartu ujiannya, silahkan dicek nomor peserta dan tanggal lahir yang sesuai dengan yang adik-adik punya. Oke, kita lanjut ke beranda peserta. Nah, setelah kita login, masuk ke bagian sini. Tampil awal setelah kita login tadi. Ingat, kita login tadi menggunakan nomor peserta dan passwordnya. Username-nya nomor peserta, passwordnya adalah tanggal lahir. Nah, tampilan awal yang muncul setelah login, perangkat peserta harus tersedia seperti ini. Ada kameranya atau webcamnya. Nah, gimana? Apa yang ada di beranda peserta ini? Nah, sebelah sini ada informasi profil peserta. Di sebelah kiri ini ada profil peserta, di atasnya, di bawahnya ada menu aplikasi yang terdiri dari ujian, bantuan, dan keluar. Nah, di bagian tengah ini ada daftar ujian. Kita lagi ujian apa? Saat itu ada di informasinya di deskripsi ujian yang bagian tengah ini. Kemudian di bagian kanan, bagian atas itu video pengawasan. Jadi adik-adik selama ujian itu akan diawasi melalui video pengawasan ini. Makanya tadi dibilang adik-adik nggak boleh membuka aplikasi lainnya selain aplikasi ruang CBT KSM ini. Ingat, ketika adik-adik membuka aplikasi lain, browser atau aplikasi meeting lainnya, itu aplikasi langsung otomatis akan tertutup aplikasi CBT ini. Jadi adik-adik takutnya nggak bisa ujian, nanti kena peringatan sama panitia pengawas ujiannya. Oke, bagian bawahnya di sebelah kanan ini ada rekam foto dan kartu peserta.
Nah, apa gunanya rekam foto dan kartu peserta ini? Nah, mari kita lanjut pembahasannya. Foto dengan kartu peserta tadi. Jadi, bagian yang tadi, bagiannya ini rekam foto dan kartu peserta ini fungsinya adalah untuk peserta wajib mengambil foto wajah dengan kartu ujiannya sebelum mengikuti ujian. Peserta mengunggah foto dengan klik tombol hijau ambil foto. Peserta dapat mengambil foto kembali jika ada gambar yang kurang sempurna. Jadi sebelum peserta ujian memulai ujiannya, dia harus mengupload foto dan kartu ujiannya. Jadi kayak semacam selfie gitu. Macam selfie itu nanti klik ambil foto yang bagian hijau ini, ambil foto, kemudian selfie, langsung perlihatkan kartu ujian di depannya. Nah, kalau ternyata fotonya masih buram atau blur, bisa kembali untuk mengambil foto lagi. Oke, setelah mengupload foto tadi, kemudian baru peserta dapat memulai ujian dengan mengklik tanda mulai yang warna hijau ini pada daftar ujian. Nah, pada bagian mulai ujian nih, adik-adik tidak akan bisa memulai ujian jika belum mengupload foto selfie bersamaan dengan kartu ujiannya tadi. Jadi kalau belum mengupload, belum mengambil foto itu, maka belum bisa mulai ujian. Nah, bagaimana proses ujiannya? Nah, bagi proses ujiannya, pada kolom sebelah kiri kita itu ada informasi profil peserta. Di bawahnya menu aplikasi, sama seperti tadi ya. Nah, coba lihat di bagian informasi profil peserta. Di sebelah kiri kita itu ada rekam foto peserta dan kartu ujian. Itu sudah terekam, makanya dia bisa langsung mengklik soal yang pertama. Oke, bisa adik-adik perhatikan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di ruang CBT, aplikasi CBT ini. Ini adalah ruang aplikasi CBT yang sudah bisa langsung masuk ke soal yang pertama. Ada video pengawasan ujian, kemudian ada tombol batalkan jawaban dan selesai ujian, ada peta soal. Peta soal ini yang bagian kanan sebelah bawah ini, yang peta soal itu menggambarkan soal-soal mana saja yang sudah adik-adik isi. Kalau adik-adik sudah mengisinya, maka kotak huruf angka-angka ini akan berwarna hijau. Nah, kita lihat tentang soal pilihan ganda. Nah, di deskripsi soal ini, soal pilihan gandanya terdiri dari 4 pilihan ganda. Peserta dapat memilih salah satu. Kemudian peserta dapat membatalkan jawaban dengan klik tombol merah batalkan jawaban. Misalnya gini, adik-adik sudah menjawab pertanyaan yang C. Kemudian ternyata keliru, mau ganti ke B, jadi batalkan jawaban. Batalkan jawabannya bisa kita klik pada tulisan batalkan jawaban yang tanda merah itu yang di bagian kanan. Kemudian peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan klik pilihan jawaban lainnya. Peserta akan langsung diarahkan ke pertanyaan yang jawabannya kosong selanjutnya saat menjawab pertama kali pada pilihan jawaban. Misalnya kalau teman-teman sudah menjawab atau adik-adik sudah menjawab misalnya B, klik selanjutnya, maka akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Membatalkan jawaban gimana? Sama kayak tadi, kalau misalnya kita udah jawab A ternyata salah, kita pencet batalkan jawaban, maka kita pilih jawaban yang benarnya, baru kita klik selanjutnya. Kita akan diperhatikan. Setidaknya inilah gambaran bentuk ruang CBT yang akan teman-teman masuki ketika memulai ujian KSM secara online nanti. Nah, misalnya sudah sampai di soal keberapa, ternyata ketemu soal yang berupa soal isian. Nah, soal isian harus diisi singkat, diisikan dengan mengisikan jawaban pada kotak yang telah disediakan, yang di bagian tengah ini. Jawaban harap singkat dan langsung jawaban, jangan menambahkan kata-kata pendahuluan atau satuan-satuan tambahan. Misalnya jawabannya adalah 90 cm, nggak usah pakai cm, tapi ditulis adalah 90. Kemudian harap memperhatikan instruksi dari soal. Jika jawaban berupa angka, cukup diisi dengan angka. Untuk jawaban angka, delimiter desimal adalah 2 angka di belakang dengan menggunakan pemisah titik. Jangan menuliskan delimiter ribuan. Maksudnya gini, cuman menggunakan 2 angka di belakang koma atau di belakang titik. Misalnya 0,02. Nah, berarti cuma 2 angka di belakang titik atau koma, seperti itu.
Oke, paham ya sampai di sini. Kemudian kita ke teguran. Nah, teguran dari pengawas nih. Gimana pengawas bisa menegur? Karena tadi ada ada kamera pengawasan. Nah, peserta harap mentaati peraturan. Peserta dapat ditegur oleh pengawas jika teridentifikasi melakukan pelanggaran. Peserta akan dicatat pada berita acara jika teridentifikasi melanggar peraturan dan akan gugur ke tahap selanjutnya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Harus patuhi semua peraturan dalam ruang CBT aplikasi KSM 2021 ini. Kemudian bantuan. Nah, ingat bagian kolom bantuan ada di bagian kiri bawah. Nah, jika misalnya adik-adik nggak bisa login, kemudian ada yang menemui kendala-kendala di dalam ruang aplikasi CBT ini, maka klik tombol bantuan. Nanti lihat ada dituliskan kategorinya ngapain, kemudian permasalahannya apa, diketik di kolom sini, kolom yang di tengahnya ini, baru ke klik lapor. Nah, di sini bagian bantuannya. Kalau misalnya nggak bisa login atau apapun nggak bisa login, klik bantuan di sini. Nah, bantuan itu ada apa di dalamnya? Jika terdapat pertanyaan, maka peserta dapat menyampaikan melalui menu bantuan. Peserta memilih kategori pertanyaan dan melaporkan dengan klik tombol lapor. Peserta akan mendapatkan notifikasi jawaban saat pertanyaan sudah dijawab oleh panitia. Nanti misalnya kita udah lapor, nanti akan muncul notifikasi. Nah, notifikasinya seperti ini. Jawabannya harap rekam foto dan kartu di samping kanan. Nah, jadi dia nih ceritanya yang yang ini dia ngelapor, dia nggak bisa login. Ternyata permasalahannya dijawab sama panitia, yaitu harap rekam foto dan kartu di samping kanan. Jadi dia belum mengupload foto selfie dia tadi yang pakai kartu ujian. Nah, gitu. Nah, gimana kalau koneksinya terputus? Jika koneksi terputus, jangan khawatir, jawaban tersimpan dan waktu pengerjaan terhenti. Jadi misalnya koneksi terputus, kita khawatir waktunya akan terus berjalan, kita akan kehilangan waktu yang banyak. Enggak, ketika koneksi terputus, jawaban kita masih tetap ada dan waktu kita langsung diputus. Artinya sampai mana waktu yang kita kerjakan tadi, sampai di situ stop dulu. Nanti ketika koneksi sudah lanjut, disambung lagi waktunya. Jadi kita nggak akan kehilangan waktu. Berapa sisa waktu yang kita punya di awal, itu tetap dilanjutkan. Kemudian yang kedua, peserta harap mengecek koneksi dan klik coba kembali. Jika ujian tidak terhubung kembali, maka peserta dapat keluar aplikasi untuk mengecek perangkat dan koneksi, kemudian masuk kembali. Nah, kalau kita udah selesai ujian, nah gimana? Ketika peserta yang sudah selesai sebelum waktunya dapat klik selesai ujian, kemudian mengetikkan selesai. Terus klik selesaikan. Ujian yang sudah diselesaikan tidak dapat dimulai kembali. Terus ketika ujian sudah selesai, jika waktu habis maka akan muncul tulisan sesi ujian berakhir. Jika terdapat, jangan lupa diklik tombol OK-nya. Kemudian, jika terdapat informasi ujian telah selesai, maka waktu telah habis atau peserta terlambat dan waktu telah diberhentikan dari pusat, peserta dapat keluar dari aplikasi. Jadi ada 3 ya gimana ujian itu bisa selesai. Yang pertama itu adalah kita sendiri yang sudah selesai semua jawaban dan waktu kita masih bersisa, kita bisa melanjutkan selesaikan ujian dengan ketik selesai. Berarti kita udah selesaikan. Kemudian ada 2 ujian selesai itu kenapa? Ternyata waktunya sudah habis dan sesi ujian telah berakhir. Kita juga bisa tombol klik OK untuk selesai ujian terakhir. Kemudian yang ketiga, ujian selesai itu kenapa? Kita masih mengerjakan ternyata waktu udah habis, dia langsung otomatis akan tertutup. Peserta langsung dapat keluar dari aplikasi, klik OK, seperti itu. Nah, jika ujian telah selesai maka nilai dan hasil tidak ditampilkan. Terus gimana? Nantinya hasil dapat dilihat melalui panitia KSM kabupaten atau kota atau provinsi melalui laman https. Pokoknya halaman ini. Dah sampai di situ dulu panduan yang kakak jelaskan. Panduan ini langsung dari PDF yang telah disebarkan oleh KSKK Direktorat Madrasah. Nah, selamat ujian KSM buat adik-adik, selamat mempersiapkan diri. KSM tinggal menghitung hari dan semoga adik-adik yang telah belajar sejauh ini, belajar selama ini bisa mendapatkan hasil dan bisa mewakili kabupaten atau kotanya maju di KSM 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.